kebebasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari ini saya coba untuk menyampaikan beberapa hal tentang hal ini. Nah, saudara, sebagai gembala, saya juga ada sesuatu tambah terjadi kalau dia tidak kehendaki. Nah, hari ini saya coba supaya bagaimana jemaat hidup dalam kebebasan yang kita kenal dengan istilah kemerdekaan. Tidak lama lagi kebebasan khusus. Ya, kita mungkin masih sadari bahwa keadaan yang terjadi hari-hari ini kita merdeka, oke. Tapi masih ada yang belum merdeka dengan hidupnya. Nah, bagaimana kita belajar tentang hal ini? Merdeka di dalam Tuhan itu seperti apa? Saudara, saya coba untuk ayat mas kita yang awal kita buka saja di dalam Roma 8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat yang pertama. Kita baca itu sama-sama. Tidak mengapa saya undang nanti berdiri untuk baca ini. Tidak ada apa kelebihan, tidak ada kelebihan sebenarnya. Karena dalam bahasa Inggris dalam King James Version itu beda dengan Alkitab Anda. Lalu kita mulai membedakan Alkitab? Tidak. Karena itu berbicara terjemahannya. Hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus ini akan menjadi hal yang berbahaya bagi orang-orang yang bilang begini. Yang penting percaya Yesus. Membuat dosa atau tidak, pokoknya masuk surga. Ini ayat ini bahaya. Sehingga orang bilang, ya saya percaya Yesus, saya mau mabuk kah, saya mau main judi kah, saya mau hidup tidak benar kah, ya masuk surga. Itu kan ayat bilang begitu. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi kalau saudara baca naks asli Alkitab yang mendekati aslinya, salah satunya adalah terjemahan Inggris King James Version. Itu dia tidak sampai di kata Kristus, tapi ada kata yang tadi yang saya baca sampai selesai dan Anda cuma sampai di Yesus, bukan? Dan kata itu berkata begini, who walk not after the flesh but after the spirit. Yang tidak berjalan menurut daging tapi berjalan menurut roh. Itu yang ada hukuman. Kalau orang Kristen hidup dalam roh, dia hidup di dalam hidup penyembahan kepada Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, setia dengan Tuhan. Kalau dia bilang tidak ada penghukuman, saya akan jempol. Itu yang benar. Tapi kalau dia hidup dalam kedagingan, dia hidup dalam kehidupan yang tidak sesuai kebenaran firman, jangan bilang bahwa tidak ada penghukuman. Upah dosa dia maut. Dan jelas Alkitab tulis. Nah, saudara, dari sini kita bicara kemerdekaan itu apa? Saya coba. Di Alkitab ada orang yang usianya panjang sekali, namanya Metusalah. 969 tahun. Itu tak sampai 1 hari. Ya. 969 tahun itu tak sampai 1 hari di hadapan Tuhan. Kalau kita katakan di hadapan Tuhan itu sama seperti 1000 tahun bagi saya dan saudara. Dan bagi Allah cuma 1 hari. Dan kita katakan ketika mereka makan buah itu, mereka tidak akan hidup lagi lama. Hari ini mereka mati. Artinya apa? Tidak ada manusia melebihi 1 hari. Dan hari ini mereka mati. Dan benar, Metusalah hanya 969 tahun usia. Dan sampai saat itu manusia paling panjang. Ketika dosa semakin besar, dosa semakin kuat dalam dunia ini, maka kebebasan manusia itu dikurangi lagi. Dalam Nuh, peristiwa Nuh, Tuhan bilang begini, Roh Allah tidak akan lagi bermata-mata dengan manusia, dan usia manusia 120 tahun. Turun dari 900 ke 120. Lalu karena dunia semakin penuh dengan dosa dan keterbatasan dikurangi lagi 70 tahun kata Mazmur. Maka manusia 70 tahun itu sudah maksimal. Kalaupun lebih dari itu ya kesukaran dan kemurahan kalau dia buat. Maka batas kita sudah
Dan kehidupan manusia pun diatur semua sesuai dengan rencana Tuhan. Pertanyaan saya kepada saudara, berapa lama kita hidup? Berapa lama saudara saya hidup? Yang tahu siapa? Saya kalau ngaku sebenarnya ini di sini ada masa expired ya. Yang tahu masa expired siapa? Yang membuat kan? Pabriknya, betul ya? Yang tahu masa expired ada siapa? Tuhan kita. Yang dia tahu di mana dalam hidup Anda, dia yang tahu. Dan dia tidak kasih tahu kapan masa expired itu. Kalau sudah waktunya sudah selesai, selesai. Haleluya. Saya percaya saudara saya dan saudara orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan diberi kesempatan kepada Anda. Jadi kemerdekaan manusia itu sudah mulai dikuras dari awal masalah kehidupan saya dan saudara. Tetapi saya ingin saudara untuk melihat apa kata kebenaran firman Allah yang sesungguhnya ketika kita belajar tentang bagaimana Tuhan memberikan kepada saya dan saudara suatu kekuatan untuk melewati segala keadaan yang ada. Jadi kalau kita tulis dengan jelas, kalau saudara dalam kitab ada yang paling dari Kejadian pasal 5 itu, kalau Metusala dia bilang di dalam 962 tahun lalu ia mati. Kalau kita lihat bahwa Metusala yang ada di ayat yang ke-20, ayat yang ke-21 ya. Saya baca yang artinya sebentar ya. Ya, ayat 20 saya baca. Jadi Yarel mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. 21 itu pasal 5. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia pun memperanakan anak-anak laki-laki perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Henok yang paling muda. Hanya 365 tahun. Lalu Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan anaknya itu dikatakan yang luar biasa. Dikatakan setelah Metusala hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusala itu masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. 27. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. 900 sama sekian. Dan ini yang paling tua, yang paling muda. Dan saudara perhatikan dalam Alkitab, semua kehidupan saya dan saudara sudah di framing Allah. Orang ini umurnya berapa tahun? Oh, ada yang masih di kandungan sudah selesai. Ada baru keluar dari kandungan berapa menit selesai. Ada lagi yang lain di mana mereka mungkin hidup lebih panjang. Oh, ada buka mungkin sejarah manusia paling panjang di dunia. Kalau tidak salah dari China atau Jepang, saya lupa itu. Usianya panjang sekali. Sudah 120 beberapa itu. Tapi saudara yang hadir saat ini mau yang umur panjang 100 lebih. Saya mau kalau dia sehat-sehat seperti umur 30 tahun dan apa ya. Tapi semakin usia semakin tinggi, mulai jalan sedikit kayaknya gua nggak kuat lagi. Ya, bangun tidur mulai lihat dulu pelan-pelan bangunnya. Dulu waktu umur masih muda ya, bangun tidur lompat pun dan